Halo teman-teman, hari ini saya mau unboxing sekaligus rakit dan juga ngetes 3D printer dari Ender. Yang ini serinya Ender 3 Pro ya. Sebelumnya saya pakai Ender 3 yang biasa, yang basic. Itu sebenarnya sudah cukup bagus. Saya sudah pernah ngeprint sekitar 3 hari nonstop, tidak ada kendala. Namun saya pernah mengalami beberapa kali mesin printer tersebut tiba-tiba mati saat sedang mencetak. Nah, masalahnya kadang-kala ketika mati, kemudian kita hidupkan lagi, kita bisa melanjutkan ngeprint, tidak perlu ngulang dari nol. Tapi kadang juga dia setelah kita nyalakan minta ulang dari awal. Nah, itu kan buang-buang waktu dan juga buang-buang filamen ya. Di situ saya curiga bermasalahnya di power supply. Jadi power supply bawaan Ender 3 itu mungkin kurang stabil ya. Nah, di Ender 3 Pro ini power supply-nya sudah pakai Minwell. Menurut review yang saya baca, dia lebih stabil dan lebih powerful. Jadi mudah-mudahan kejadian printer mati di tengah jalan tidak terjadi di printer ini. Oke, gitu aja. Sekarang kita mulai unboxingnya ya. Oke, tadi sudah saya lepas plastik hitamnya. Sekarang kita buka aja untuk lihat isinya. Nah, ini yang saya suka dari Ender nih, packingnya sangat rapi dan kuat ya, banyak foamnya. Oke, ini kita dapat buku manual ya, sepertinya buku manual nih. Kemudian ini plate-nya. Nah, satu lagi upgrade dari Ender 3 Pro yaitu udah pakai magnetic build plate ya. Jadi ini magnet. Kalau sebelumnya kan dijepit pakai paper clip. Kalau ini magnet, jadi ketika sudah selesai mencetak kita mau melepas gampang. Oke, kemudian ini power supply-nya. Ini power supply-nya. Apa lagi? Ini monitornya ya, monitor yang kita pasang sendiri. Kemudian ini stepper motor nih, extrudernya, dan juga ini buat gerakin belt ya. Langsung saja ke unit utamanya. Satu lagi upgrade-nya dari versi Ender sebelumnya, yang rail ini lebih tebal ya, harusnya sih lebih stabil nantinya hasilnya. Oke, taruh dulu. Ini yang penyangga. Kemudian di bawahnya ini ada sampel filamen. Kemudian ini ada beberapa spare part, ada micro SD dan juga memori adapter, ada spare nozzle juga. Kemudian ini ada tools, ada baut-baut, bautnya banyak. Ini ada spatula untuk mencongkel hasil print. Kemudian ini slot untuk rail. Lalu ini stepper motor, ini untuk Z axis kalau nggak salah ya, kabel, dan juga ini filament roll holder. Ini masih ada satu lagi nih tiangnya nih. Oke, itu isinya. Habis ini kita rakit ya. Oke, baik, kita mulai merakit. Jadi pertama yang harus kita lakukan tentu saja membaca buku manual. Nah, di buku manual ini ada list dalam paket pembeliannya, ada list 1, list dan juga list 2. Nah, ini harus kita pastikan semuanya ada nih. Dan kita harus mengetahui ini apa, ini apa, ini apa, harus kita cocokkan dengan paket yang ada. Kemudian list nomor 2 ini lebih ke berisi tools dan juga baut-baut dan juga tiangnya. Jadi kita pastikan juga
yang tertera di sini sesuai dengan paket yang kita dapatkan. Gitu. Setelah itu kita ikuti step by step. Di sini sudah dijelaskan step 1 sampai dengan step 12 ya. Step 1 sampai dengan step 12. Sebisa mungkin jangan dilompati kecuali kita sudah punya pengalaman merakit sebelumnya. Nah, di sini sudah dijelaskan secara jelas juga. Di step 1 itu yang kita perlukan adalah ini adalah base plate-nya yang sekarang ada di bawah saya. Kemudian tiang penyangga ada 2. Kemudian baut M5x45 4 pieces. Jadi itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi yang diperlukan pertama adalah build plate-nya, kemudian tiang penyangga, dan juga baut. Tadi tulisannya M5x45. M5x45. Di kemasannya ada tulisannya ya. Nah, ini ada tulisannya. Nih. M5x45 gitu. Jadi sesudah peralatannya siap, kita bisa mengerjakan step 1. Kemudian lanjut step 2 dan seterusnya. Oke, sekarang kita pasang dulu tiang penyangga. Di sini ada 2 tiang serupa tapi tak sama. Yang satu ada lubangnya 2 di bawah, dan juga yang satu ada 1 lubang posisinya lebih tinggi dari yang satunya. Nah, yang posisi lubangnya seperti ini itu ada di sebelah kanan jika printer menghadap kita, dan satunya di sebelah kiri. Nah, kita baut dari bawah. Oke, kedua tiang sudah terpasang. Nah, ini pastikan lurus sejajar ya, lurus sejajar, tidak ada yang miring, dan pastikan juga kokoh sudah dibaut dengan kencang. Sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu memasang monitor dan power supply. Ingat, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu komponen yang diperlukan. Di sini yang diperlukan adalah power supply, kemudian baut, kemudian monitor, dan juga baut lagi M5x8. Kita siapkan terlebih dahulu. Ini power supply-nya, kemudian ini monitornya, lalu baut yang diperlukan adalah baut ukuran M5x8 2 pieces. Ini M5x8 2 pieces, kemudian M4x20 2 pieces. Nah, ini alat-alat yang kita perlukan. Sekarang kita lakukan pemasangan. Oke, power supply dan monitor sudah terpasang. Kemudian step ketiga adalah memasang stopper ya. Jadi kita memerlukan stopper. Yang ini kita perlukan stopper aja, nggak perlu baut karena bautnya sudah terpasang di sini. Bisa langsung kita pasang mengikuti skema yang ada pada manual ini. Pasangnya seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita kendorin dulu. Kita kendorin dulu biar nanti dia bisa menjepit di tiang printer ini. Pasang seperti ini, pastikan bautnya masuk ya, penjepitnya masuk ya, masuk di dalam relnya, kemudian dorong mentok ke bawah. Nah, pastikan switch ini bisa ditekan, ada bunyi kliknya. Ini nanti perlu untuk auto home. Oke, sekarang kita masuk step keempat ya. Nah, ini kita pasang motor. Itu yang kita perlukan, baut M4x18P 2 pieces, kemudian stepper motor, dan juga ini ada baut panjang ya. Baut panjangnya yang ini. Nah, yang kita pasang. Oke, ini motornya, baut panjang, lupa saya namanya apa. Kemudian ini M2 ini bautnya juga.
Itu pasangnya di belakang stopper tadi di sini ya. Ini memang barangnya banyak sekali nih. Misalnya di sini ya, sama ini di sini nanti. Setelah dipasang, baru kita kencangkan baut yang ada di sini. Ini motornya udah berpasang, kita pasang ini ya, yang kayak besi ulir. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke step 5. Nah, ini langsung aja nanti kita dari step 5 sampai step 8 ya. Karena ini merupakan satu kesatuan, kita memasang rel extruder ya. Nah, alat-alat yang kita perlukan kita bisa mengacu kepada buku petunjuk ini ya. Jadi ini sudah semi terakit, jadi ini sudah sebentar lagi sudah jadi. Dan sebenarnya ini step yang menurut saya tersulit, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini posisinya agak awkward ya, posisi janggal penutnya. Posisi di depan, yang ini di belakang ya. Dan kita pasang ini apa namanya, V-slot kalau nggak salah. Sebelum baut dikencangkan, pastikan semuanya lurus dan sejajar. Nah, oke. Di sini kita tinggal pasang belt. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Oke, setelah itu kita pasang ini belt tensioner ya, buat ngencengin dan ngendorin sabuknya. Sebelum kita pasang beltnya, ini harus kita install terlebih dahulu. Jangan kencang-kencang karena nanti kita perlukan untuk mengencangkan beltnya. Nah, ini dia beltnya. Karena kita masukkan lewat sini. Nah, kan ada gerigi ya. Oke, ini beltnya ketika kita masukkan, ini disangkutkan di sini ya. Di sini ada celah nih. Nah, di sini kita sangkutkan. Oke, setelah tersangkut kita pasang di sisi sebelahnya.
Nah, yang ini disangkutkan di sini, celah satunya. Ya, jadi ini beltnya sudah terpasang. Extruder hot end sudah terpasang ya. Tinggal kita kencangkan si belt ini lewat tensioner tadi. Kita tarik sekuatnya. Setelah itu kita kencangkan tensionernya. Pastikan lagi lurus dan sejajar ya. Ini belum sejajar. Keluarin lagi. Ini harus nggak ada wobble ya, jadi harus kokoh, nggak goyang kalau digini-gini. Kalau goyang kita bisa putar-putar ini semacam mur yang ada di sini. Ini namanya kalau nggak salah eksentrik apa gitu. Nah, ini tinggal dikencangkan atau dikendorin kalau misalnya dia wobble. Oke, sekarang kita masuk ke step 9 ya, yaitu masukin yang tadi sudah kita rakit di step 5 sampai step 8 ke dalam tiang penyangga. Caranya cukup simpel, tinggal ini dimasukin aja ke slotnya. Nah, kemudian di sini ada baut ulir tadi, dipasin aja ke threadnya. Oke, step 9 sudah, nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Sekarang kita masuk ke step 10 dan 11, yaitu memasang handle dan juga filament holder. Kalau ini cukup simpel ya, tinggal dibaut. Ada 4 total bautnya, ukuran M5x25. Setelah ini kita pasang filament holder, posisinya di sini. Oke, setelah ini kita tinggal pasang kabel ya. Setelah semua kabel terpasang, sudah bisa kita operasikan. Yang pertama kabel ini, kabel power ya, pasang. Kemudian ini kabel Z sesuai dengan aksis, di sini ada tulisannya ini ya, Z. Oke, kita tempatkan di motor untuk Z aksis. Oke, ini ada kabel Z lagi ya, ini untuk stopper, kita pasangnya di sini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada X, E, dan juga ada X lagi. Kalau bingung mengacu aja ke manualnya. Manualnya ada gambarnya, cukup jelas. Setelah itu kita pasang kabel monitor. Ini posisinya yang paling dalam ya.
Setelah itu yang terakhir kita pasang kabel power, yaitu di sini. Nah, printer pun sudah terakit. Oh ya, maaf teman-teman, tadi ada yang lupa. Setelah terakit jangan lupa kita masukkan ini Bowden tube tempat filamen nanti keluar menuju ke sini. Ini harus kita masukkan sampai mentok. Nah, setelah itu kita pasang klipnya supaya dia nggak gerak-gerak atau dia nggak lepas saat ngeprint. Kemudian juga kita pasang klipnya yang di bawah. Oke, setelah ini kita siap tes printernya. Oke, moment of truth, printer sudah terakit. Sekarang kita coba nyalakan. Mudah-mudahan tidak meledak. Oke, printer bisa nyala dengan baik ya. Sekarang kita prepare untuk ngeprint ya. Jadi sebelum print itu harus kita isi filamen dulu. Sebelum kita isi filamen kita harus panaskan dulu ya, panaskan nozzle dan juga bednya di menu, kemudian temperatur, di sini preheat PLA. Kita preheat aja. Nah, ini target temperaturnya, ini temperatur sekarang, ini temperatur nozzle. Sedangkan ini target temperatur untuk bed atau alasnya, ini temperatur sekarang. Kita tunggu sampai semuanya mencapai target. Setelah target temperatur tercapai, kita lakukan bed leveling terlebih dahulu sebelum mulai print. Caranya klik motion, kemudian auto home. Nah, nanti dia akan membuat semua aksis di printer ini ke posisi home atau di posisi netralnya. Ya. Nah, setelah itu kita pilih di motion lagi, pilih disable stepper. Jadi kita bisa menggerak-gerakkan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil kertas HVS atau buku tulis juga bisa, kertas tulis, lalu kita masukkan ke dalam sela-sela ini ya. Sela-sela antara nozzle dan bed. Kita rasakan saja kalau sekiranya kertas ini bisa masuk dengan lancar, itu berarti posisi nozzle kurang dekat. Posisi nozzle dengan bed kurang dekat, maka perlu kita putar knobnya. Jadi posisi yang pas itu kertasnya terasa seret ya. Jadi kalau kertas terlalu loose atau susah kita masukkan, nah itu kita perlu atur knobnya. Knob yang belakang yang di bawah ini ya, ada knob. Itu kita putar ke kiri atau ke kanan. Maaf kalau nggak kelihatan, udah gelap soalnya. Nah, itu kita lakukan di keempat sisi ya. Nah, ini kebetulan terlalu longgar ya. Jadi saya naikin bednya. Udah cukup seret, kita pindah ke sisi sebelahnya. Nah, ini terlalu longgar. Coba saya dekatkan lagi. Nah, ini nggak bisa ditarik, terlalu kencang, harus kita longgarkan lagi. Longgarkan sampai terasa seret. Oke, setelah itu kita lanjut ke sisi lainnya. Caranya sama, harus terasa seperti seret gitu ya kertasnya ya. Nah, kita seret di sisi terakhir. Oke, sudah semua. Kalau terlalu longgar, nanti filamen tidak mau menempel. Kalau terlalu seret, nanti si filamen nggak mau keluar ya, dan itu bisa merusak lapisan bed. Jadi semuanya harus pas, cukup seret aja, tidak mudah dimasukkan, tetapi ada rasa-rasa seret-seret gitu. Cukup. Sesudah level kita pasang filamennya ya, caranya seperti ini. Balik. Nah, ini filamen kita masukkan ke lubang ini, kemudian ini kita longgarkan dikit,
Kemudian kita dorong sampai masuk ke selang. Kalau susah masuk, dibengkok-bengkokkan aja supaya lebih gampang dia masuk ke dalam selang atau golden tube. Kita dorong terus sampai mentok ya. Oke, sudah, lalu kita siap ngeprint. Jadi sebelum print kita masukkan SD card berisi perintah eksekusi print file 3D ya. Jadi ini tadi sudah saya isi, saya isi calibration cube melalui komputer. Saya pindahkan filenya ke sini. Nanti untuk cara detailnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kita masukkan saja. Nah, kemudian kita klik di sini. Kita pilih print from media, klik, kemudian kita cari file yang sudah kita masukkan tadi judulnya adalah XYZ calibration cube. Kemudian kita klik sekali, kemudian kita klik lagi print. Nah, tadi saya set temperatur nozzle-nya di 210, jadi dia akan naik dulu ke 210 sebelum mulai ngeprint. Nah, sesudah mencapai target temperatur, print pun akan mencetak dengan sendirinya. Kita harus memperhatikan layer pertama ya. Jadi kalau layer pertama itu kiranya mulus, kita bisa tinggal printer ini dan tinggal nunggu jadi. Tapi kalau di layer pertama dia sepertinya hasilnya kurang bagus, kurang rapi, lebih baik kita stop dan kita ulang printnya. Nah, ini printer sudah mulai mencetak. Kita tunggu saja sampai nanti hasil cetakannya selesai. Oke, cetakan kita sudah selesai. Ini cetakan pertama kita. Ini namanya kubus kalibrasi. Jadi kalau printernya bekerja dengan baik, kubusnya harus menjadi kubus sempurna, di mana di semua sisi memiliki ukuran yang sama. Ya, sekarang ayo kita lepaskan. Kita cek. Nah, ini di semua sumbu XYZ ya. Ini ukurannya sekitar 20 cm. Oh maaf, 20 mili. Coba sekarang kita ukur. Ya, ini 20 ya. Kemudian di sini juga 20. Di sini 20. Jadi printernya bekerja dengan baik. Hasilnya pun rapi, mulus. Jadi kita bisa mulai mencetak objek lainnya. Terima kasih. Oke, ini hasil cetak 3D printer dengan Ender 3. Ini adalah pesawat remote control. Untuk bodinya 100% menggunakan 3D printer. Kehilangan fokus.